Kesempatan ini akan dibacakan surat uskup untuk seluruh umat Katolik di Keuskupan Manado, surat puasa uskup Keuskupan Manado tahun 2021. Namun saya suka mengawali dengan apa harapan Yesus untuk kita buat di masa Prapaskah ini selama 40 hari, baik masing-masing maupun keluarga, bahkan kelompok umat beriman lainnya. Menarik, ada 3 hal digaris bawahi oleh Yesus untuk memaknai masa puasa ini. Yang pertama, Yesus bilang sebagai landasan dulu, kalau torang backing torang pe kewajiban agama, jangan karena mau dipuji orang. Itu landasannya. Dari semua, dalam hal ini 3 hal yang kita mau backing selama 40 hari ini, jangan karena mau dipuji orang. Apa itu? Yang pertama, Yesus bicara tentang sedekah. Di masa puasa ini bersedekahlah, itu harapan Yesus. Bersedekah berarti membagi rezeki bagi siapapun, walaupun saya berkekurangan. Sedekah mengatasi egoisme, sedekah mengatasi cinta diri. Sedekah berarti altruistis, memberi perhatian kepada orang lain yang berkekurangan. Nah, tapi Yesus bilang jangan karena mau dipuji orang. Jangan canangkan orang mau kasih bantuan di sana, di situ, di sono, ya. Kau mulai jak kirim di WA, jak kasih tunjung, torang ada kasih sekian-sekian. Yesus bilang jangan canangkan sedekah kita, biar dia cuma Tuhan yang tahu. Itu yang pertama. Menarik ini kata-kata Yesus. Dia selalu ulangi, jangan seperti orang munafik. Kedua, hal kedua yang orang harus buat, Yesus bilang, yaitu berdoa. Doa itu jembatan penghubung antara saya dengan Tuhan. Lewat doa, orang bisa berkomunikasi intim dengan Tuhan. Memohon sesuatu, tapi juga bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jangan karena mau dilihat orang. Yesus bilang lagi, jangan karena orang lihat. Jangan karena orang mau puji orang rajin berdoa. Karena itu dia bilang, masuk jo di kamar, tutup pintu, diam-diam jo di situ, kau berdoa. Biar jo cuma Tuhan yang tahu. Berarti bukan berdoa karena pujian. Orang berdoa ingin memuji Tuhan, bukan memuji diri sendiri. Dan ini menarik. Nah, masa puasa, masa meningkatkan doa. Doa itu lewat pertama-tama sebenarnya lewat Ekaristi. Dalam Ekaristi orang nyatakan persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan sesama umat. Itulah Ekaristi. Dan kita bersyukur bersama kepada Tuhan. Oleh karena itulah orang berdoa di masa Prapaskah ini jangan flat, jangan biasa-biasa saja. Mesti lebih. Aduh, susah bangun kuat pestorno, misa kuat 5:30 ya, tetap 5:30 tuh misa. Kalau orang mau bilang Tuhan 40 hari ini kita mau rajin misa pagi, datanglah 5:30, so mulai tuh misa di gereja. Jangan flat, beli yang istimewa di masa Prapaskah ini supaya ada nilai lebih dan berkat Tuhan melimpah bagi kita. Tentu tingkatkan doa lain juga, pribadi, doa bersama di keluarga, ya. Biar solapar sekali tanda salib dulu kuat. Jangan langsung mulai sapu rata, ya toh.
tingkatkan orang berdoa. Ketiga terakhir, Yesus bilang berpuasalah. Nah, tapi Yesus bilang lagi, jangan sama dengan orang munafik ya. Ngoni mau puasa karena orang-orang ada lihat kok, kita muka sedih sekali. 40 hari ini memang bukan main, bersedih sekali karena kita berpuasa. Yesus bilang malah pakai minyak nganape muka, pakai bedak supaya orang lihat happy ria. Ya. Intinya Yesus bilang jangan karena orang lihat. Nah, Yesus bilang jangan sama dengan orang munafik. Ya. Keras sekali Tuhan Yesus punya ajakan bagi kita kalau mau masa puasa ini. Ada aturan masa puasa, ya, yaitu 18 sampai 60 tahun wajib puasa. Puasa artinya cuma makan kenyang 1 kali dalam 1 hari. Ya, jangan kenyang, lebih kenyang sekali. Ya, cuma 1 kali 1 hari orang kenyang. Kenapa? Ya jangan kenyang terus, itu yang orang bersedekah. Orang dah kumpul-kumpul untuk kasih APP. Ya. Karena orang kurangi, orang kebiasaan makan banyak itu orang kasih kurang, dan itulah yang kita sisihkan untuk sedekah. Dengan sadar, tahu dan mau, begitu. Nah, itu APP sudah. Nanti akan ada lagi aksi puasa pembangunan, begitu. Orang dari hari pertama sampai hari ke-40 itu ber-APP. Cuma banyak kali orang cuma bilang, aduh ketua wilayah so umumkan, kumpul juga tu amplop APP. Ya kurang dah cari-cari. Di mana itu? Ngana so beli akang rokok ini, ngana so beli akang. Cuma DP sisa orang dah kasih. Buka kamari warna abu-abu. Ya. Apa artinya sedekah? Selama 40 hari orang bersedekah dan kita kasih sisihkan itu. Sehingga umur 18 sampai 60 tahun wajib orang berpuasa. Sebenarnya Gereja Katolik itu sangat ringan. Puasa pantang dan besar cuma Rabu Abu hari ini dan Jumat Agung. Ditambah dengan setiap hari Jumat. Ada yang tanya sama pastor, kita seumur 76 masih boleh berpuasa? Silahkan, yang ada yang larang, asal masih kuat. Ya toh? Mau umur berapa terserah. Gereja memang tentukan, tapi kalau ada umat yang bilang kita lebih dari 60, mau berpuasa, silahkan. Lebih bagus lagi. Kan? Berpantang umur berapa? 14 tahun sampai orang mau mati. Tidak terbatas umur ke atas. 14 tahun ke atas itu berpantang. Pantang artinya apa? Itu orang mengurangi kesenangan-kesenangan. Itu tuh berpantang. Kalau kita merokok 1 hari 1 bungkus, mau berhenti setengah mati. Kasih setengah jo. Itu orang kurangi artinya. Kalau saya mungkin 12 jam main HP terus, aduh sampai tangan ini tutup mata jadi tuh huruf-huruf. Kasih kurang, itu kesenangan. Ya, dan banyak macam kesenangan lain orang tahu sendiri orang kesenangan. Itu artinya berpantang. Dan itu usianya 14 tahun ke atas. Wajib berpantang, memang pantang besar Rabu Abu, pantang dan puasa besar Rabu Abu dan Jumat Agung. Boleh tiap hari pastor, lebih bagus lagi, langsung masuk surga. Iya kan? Jadi intinya dalam kesadaran, ini boleh dipaksa, ya, ini boleh disuruh-suruh, sadar sendiri. Nah, umat saudari-saudari terkasih, itulah 3 hal penting yang diminta Yesus orang buat dengan tulus, jujur, dan murni. Amin. Mari kita dengarkan surat Bapak Uskup. Gereja yang mengasuh.
Tanggal 17 Februari 2021 kita mengawali masa Prapaskah dengan perayaan Hari Rabu Abu. Salah satu kegiatan penting sepanjang masa Prapaskah adalah pendalaman tema aksi puasa pembangunan. Tema APP tahun ini adalah membangun ekonomi yang berbela rasa. Semakin beriman, semakin bertobat, semakin solider. Tema ini kita dalami lewat katekese dan ibadat, dan kita tindak lanjuti dengan perubahan perilaku ekonomi kita. Masa pandemi COVID-19 sudah dan masih terus menguji ketulusan solidaritas umat manusia. Penanganan korban bencana banjir dan longsor serta angin puting beliung yang sudah menimpa wilayah Sulawesi Utara pada pertengahan sampai akhir bulan Januari 2021 sudah membuktikan betapa mulia gerakan solidaritas kemanusiaan itu. Sekecil apapun juga pemberian atau perbuatan solidaritas itu. Kita mau bertobat dan membaharui diri, komunitas kita, paroki kita, gereja kita di masa Prapaskah ini dengan menguji dan mengembangkan solidaritas kita. Pandemi COVID-19 dan bencana alam sekaligus mengingatkan semua pihak untuk selalu bersiap siaga sesuai pesan juru selamat. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kita harus siagakan iman kita, supaya tidak goyah biarpun diterpa badai cobaan dan godaan. Kita harus siagakan ekonomi kita, supaya dapat bertahan juga di masa-masa sulit seperti ini. Iman kita siagakan dengan kerajinan dalam kegiatan-kegiatan kerohanian seperti peribadatan dan pendalaman iman. Ekonomi kita siagakan dengan kerajinan bekerja dan perilaku ekonomi yang tepat. Kita mau bertobat dan membaharui diri, komunitas kita, paroki kita, gereja kita di masa Prapaskah ini, dengan meningkatkan kualitas iman dan ekonomi kita. Pada tanggal 29 Juni 2020, Kongregasi untuk para Klerus di Roma mengeluarkan instruksi pertobatan pastoral komunitas paroki dalam pelayanan misi evangelisasi gereja. Salah satu topik yang diangkat dalam bab 5 adalah komunitas dari komunitas-komunitas. Paroki yang inklusif, menginjili, dan perhatian kepada orang-orang miskin. Paroki adalah komunitas dari komunitas-komunitas, suatu ruang kudus di mana bernaung bermacam-macam kelompok. Paroki yang inklusif adalah paroki yang merangkul semua golongan, semua anggota, semua orang. Tugas utama paroki adalah menginjili lingkungannya untuk mendaratkan kabar baik kepada semua warga dan menuntun mereka menuju tanah terjanji. Upaya untuk merangkul dan menginjili selalu dikonkretkan dengan suatu keberpihakan nyata, yaitu perhatian kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Itulah hakikat paroki, itulah panggilan gereja, itulah perutusan kita. Kongregasi untuk para klerus selanjutnya menegaskan, sangat sering komunitas paroki adalah tempat pertama perjumpaan manusiawi
dan pribadi orang-orang miskin dengan wajah gereja. Secara khusus para imam, para diakon, dan orang-orang hidup bakti tergerak untuk berbela rasa terhadap daging yang terluka dari saudari-saudara, untuk mengunjunginya pada waktu sakit, untuk menopang orang-orang tanpa pekerjaan dan keluarga mereka, untuk membuka pintu bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu pertobatan pastoral untuk mengisi masa prapaskah ini adalah menjadikan paroki gereja sebagai ruang kudus. Itulah satu ruang perjumpaan untuk merangkul dengan ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan menawarkan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagai ruang kudus, paroki gereja menyiapkan dan menawarkan kekudusan kepada mereka yang sedang mencarinya. Biarlah mereka mencari bukan di tempat lain, melainkan di dalam lingkungan paroki, di dalam lingkungan gereja, di dalam persekutuan kita. Kita bertobat sambil menghadirkan gereja yang mengasuh dengan kasih. Kasih itulah kualitas yang diminta oleh Yesus dari Petrus dengan 3 kali menanyainya, apakah engkau mengasihi aku? Pengasuhan tanpa kasih hanya akan merusak masa depan gereja. Di tahun Santo Yosef ini kita belajar mengasuh dengan hati seorang bapa, Patris Corde. Gereja mengakui keteladanan Santo Yosef lewat lagu Amanlah dalam tanganmu Maria dan anaknya. Gereja yang mengasuh adalah gereja yang dengan kasih yang tulus merangkul dan mendampingi sehingga semua tiba di tanah air surgawi. Gereja mengasuh sambil mempertegas keberpihakannya, yaitu preferential option for the poor. Mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan, mereka yang menderita dalam rupa-rupa konteks pergumulan hidup mereka. Mereka semua menunggu keputusan dan tindakan kepedulian gereja yang mengasuh mereka. Biarpun masih terbatas, Keuskupan Manado sudah mulai menikmati buah-buah baik dari gerakan orang tua asuh untuk seminari Gotaus. Pengurus YPK, Yayasan Pendidikan Katolik, mau menggerakkan solidaritas pendidikan sejalan dengan semangat gereja yang mengasuh ini lewat program Tabungan Umat Peduli Pendidikan, TUP. Tentu ada banyak bentuk solidaritas yang masih dapat kita kembangkan di level yang berbeda sebagai wujud kepedulian kita di dalam gereja yang mengasuh ini. Entah di level wilayah rohani, stasi, paroki, keuskupan, kelompok kategorial, ataupun sendiri-sendiri. Gereja yang mengasuh tidak pernah kekurangan orang miskin, terpinggirkan, menderita, yang terus-menerus berteriak seperti 2 orang buta yang mengikuti Yesus. Kasihanilah kami. Mari kita wujudkan pertobatan dan pembaruan diri kita, paroki kita, gereja kita, sambil melibatkan diri dengan sukacita dalam gerakan gereja yang mengasuh ini.
Selamat memasuki masa Prapaskah 2021, Manado 11 Februari 2021, pada hari orang sakit sedunia ke-29, in lumine tuo fidemus lumen, Monsignor Benedictus Estefanus Roli untuk MSC, Uskup Keuskupan Manado. Satu catatan dari Bapak Uskup, masa sambut Paskah, sekali lagi masa sambut Paskah untuk tahun 2021 ini mulai pada hari Minggu Prapaskah kelima, tanggal 21 Maret sampai pada hari Minggu Tritunggal Maha Kudus tanggal 30 Mei. Demikian surat puasa sudah dibacakan, mari kita hayati dan kita laksanakan dalam hidup pribadi, keluarga, wilayah rohani, stasi, paroki, dan di mana-mana. Semoga demikian. Amin.